Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel CHA. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya mengurutkan suatu data pada Microsoft Excel sesuai dengan keinginan kita. Langkah pertamanya adalah kita buka filenya. Pertama kali saya sudah sediakan ini file Excel. Nah, ini dia filenya. Ini adalah nilai siswa saya yang akan saya jadikan contoh. Nilai-nilai ini telah saya isi dengan urutan nama sesuai dengan absensi. Jadi berurut sesuai absensi. Nah, pada kondisi seperti ini, saya ingin menentukan nilai siapa yang paling tinggi dari kolom akumulasi. Akumulasi ini artinya gabungan atau rata-rata dari semua nilai ini, atau akumulasinya dari nilai harian 1, nilai harian 2, nilai harian 3, dan UTS. Nah, saya ingin mengetahui siapa yang akan mendapatkan nilai tertinggi atau siapa yang sudah memiliki nilai tertinggi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita blok pada data yang akan kita shortkan atau akan kita urutkan. Jadi ingat, datanya ini saya blok dari nomor sampai ke nilai praktik. Itu karena jika nilai ini saya urutkan, akumulasi ini saya urutkan, maka tabel yang lain atau baris yang lainnya ini akan berubah mengikuti urutan barisnya masing-masing gitu. Jadi harus semuanya. Nah, kalau teman-teman mau memblok seperti ini atau mengurutkan data suatu kolom, pastikan semua data yang lain itu juga diblok. Karena untuk memastikan bahwa sesuai nilai dengan namanya gitu. Jadi nggak hanya nilai akumulasinya saja yang berubah, tapi semuanya berubah. Oke, kita perhatikan nih sekarang sebagai contoh sama teman-teman semua. Di sini urutannya adalah sesuai dengan absensi dari nomor 1 sampai nomor 25, 1, 2, 3 berurut. Nah, yang sekarang yang ingin saya urutkan adalah pada tabel akumulasi. Akan saya urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pasti nanti nilai di sini berubah karena dia mengikuti gitu. Langkah pertama adalah kita klik tab ribbon. Ini sudah tab ribbon. Kemudian pada menu editing, pilih sort and filter. Oke, setelah kita klik, nah ingat di sini ada beberapa pilihan pada menu sort and filter. Ada yang sort smallest to large. Jadi ini kalau kita klik, ya, nah ini datanya nggak ada berubah, oke ya, nggak ada berubah. Tapi sebenarnya dia berpatokan kalau kita pilih yang ini sort and smallest to large, itu yang jadi patokan adalah kolom pertama ini, nomor. Nah, kemudian kita pilih ini sebagai untuk bukti sama teman-teman, kita pilih yang sort large to smallest. Oke. Jadi yang large terbesar nilainya dari sampai yang terkecil. Nah, ini dibalik dan semua datanya di sini mengikut karena kita blok. Oke, saya unduh karena saya nggak butuh data seperti itu. Saya unduh. Selanjutnya kita pakai yang custom sort. Custom sort ini lebih mampu memobilisasi kita lah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada tab ribbon, maksud saya menu sort ya. Pada bagian sort by ini tampil no. Nah, ini kita klik supaya tampil drop down-nya ke bawah. Ini adalah top tabel atau kepala tabel atau header tabel yang seperti ini urutannya ke sini. Nah, ini akan tampil di sini. Nah, kita akan disuruh memilih yang mana yang menjadi patokan utamanya sebagai yang mau kita urutkan. Nah, karena saya di sini ingin mengakumulasi pada nilai akumulasi, maka saya klik akumulasi. Kemudian sort on-nya ini adalah berdasarkan apa dia dibuat pengurutan. Kalau pada keadaan ini saya pilih values atau nilai. Teman-teman kalau misalnya kebutuhannya cell color atau warna pada sel, misalnya pada situasi kondisi tertentu teman-teman memberikan warna untuk membedakan data-data pada sel-selnya begitu. Atau font color warna tulisan atau warna huruf ya. Nah, itu juga bisa jadi patokan teman-teman. Kemudian cell icon ini icon cell, misalnya teman-teman juga menggunakan icon-icon tertentu untuk membedakan sebuah sel dengan sel yang lainnya. Nah, saya di sini menggunakan values. Oke.
pada bagian order ini saya akan pilih yang large to smallest, dari yang terbesar hingga terkecil, karena tadi saya ingin mencari nilai dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah, atau yang smallest to large. Teman-teman juga kalau misalnya butuh nilainya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, pilih yang smallest to large. Kemudian kalau yang sesuai kebutuhan saya yang large to smallest. Nah, di sini ada juga custom list. Custom list ini kalau kita klik dia muncul seperti ini. Nah, ini ada contoh, misalnya ini kita mengurutkan hari dari hari Minggu, dari hari Sunday, Monday, Sunday, Minggu ya, benar dari Minggu. Oke, kemudian kalau yang ini dari hari Sunday. Kemudian kalau Januari pengurutan berdasarkan tulisan. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada buat di sini pada tabel tertentu tuh misalnya gini, berdasarkan kota atau kabupaten lah. Misalnya saya buat di sininya Medan gitu kan, Medan. Kemudian enter. Yang kedua Jakarta. Kemudian enter lagi misalnya Aceh, dan seterusnya. Itu jika data-data yang teman-teman gunakan itu nama-nama kota, dan pada data Excelnya teman-teman ingin mengurutkan siapa-siapa orang yang misalnya ini sebuah koperasi atau sebuah perusahaan yang nasabahnya dari berbagai kota. Nah, bisa diurutkan yang dari Medan yang mana-mana aja datanya, itu bisa. Kemudian karena saya nggak menggunakan ini sebagai contoh aja, saya cancel ya. Jadi saya menggunakan yang ini, large to smallest. Kemudian klik OK. Oke, lihat datanya. Nah, ini sudah berubah ya. Datanya sudah berubah. Pada urutan pertama itu tidak lagi nomor 1 tapi nomor 11. Kenapa? Karena nomor 11 ini memiliki nilai paling tinggi pada akumulasi, yaitu 92. Nah, di bawahnya ada 91,6, di bawahnya lagi 91,2. Ini menunjukkan bahwa datanya sudah berhasil diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, itu saja ya. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman, mempermudah kerja teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar atau masukan tentang apa sih yang akan saya upload lagi videonya, atau teman-teman pengen tahu tentang apa. Dan kemudian juga jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara like dan komen serta subscribe. Bagi teman-teman yang ingin share juga boleh ke teman-temannya yang lain yang membutuhkan pengetahuan ini. Dan sekali lagi bahwa data yang saya berikan adalah data nilai contoh, namun tidak menutup kemungkinan bahwa nilai ini akan berguna, atau cara ini akan berguna pada job desk yang lain selain guru, misalnya sebagai pegawai koperasi, sebagai pegawai perpajakan, atau aplikasi untuk pembukuan atau kasir menggunakan Excel, dan banyak hal lain yang kita butuhkan teknik-teknik seperti ini ya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum.